Halo profesional muda dan juga rekan-rekan milenial, senang sekali saya Pujo Rizaldi kembali menjumpai Anda semuanya di channel saya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan perihal atau materi yang berbeda dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai perisai rezeki. Nah, bagi Anda semuanya mungkin bingung dan ingin mengetahui apa sebenarnya perisai rezeki kita dan apa yang membuat hambatan rezeki tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita atau dalam kehidupan kita. Nah, ini kesempatan ini kita akan ulas secara dalam lagi dan secara panjang. Kita akan membahas apa yang membuat ini menjadi susah, atau boleh dikatakan apa yang membuat rezeki kita menjadi susah untuk bisa kita gapai atau kita raih dengan cukup baik. Nah, rekan profesional dan juga millennials, secara umum rezeki adalah segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat dan yang dihalalkan. Bisa berupa uang, makanan, pakaian, hingga pasangan yang saling menenteramkan. Rezeki juga bisa berupa keturunan yang soleh dan juga solehah, serta nikmat sehat, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Dari pengertian saya sebutkan tadi, dapat dikatakan bahwa rezeki merupakan suatu hal yang halal, sehingga ketika ada seseorang yang mencuri, maka hasil curiannya boleh dikatakan bukan termasuk bagian dari rezeki. Dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan kamu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maka sucilah Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Meski kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memberi rezeki dan rezeki itu tidak mungkin salah alamat, tapi bukan berarti kita layak untuk pasrah dan bermalas-malasan. Sudah selayaknya rezeki harus kita usahakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Bagi manusia, bekerja menjadi salah satu cara untuk bisa mendapatkan rezeki berupa penghasilan. Rezeki manusia dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik rezeki adalah yang mengandung nilai keberkahan. Maka jangan hanya mengejar banyaknya rezeki, tetapi kejar berkahnya rezeki. Kecukupan berkait soal keberkahan. Ketika rezeki berkah, banyak atau sedikit menjadi lapang. Tetapi ketika berkah hilang, banyak atau sedikit bisa berujung pada kesempitan hidup. Ada dua tipe manusia yang memiliki sudut pandang berbeda tentang rezeki. Pertama, ada manusia yang berpandang bahwa rezeki mereka murni sebagai hasil kerja keras dan usaha mereka sendiri. Penghasilan yang mereka terima adalah buah dari kompetensi mereka. Semakin kompeten, semakin besar penghasilannya. Manusia yang menihilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rezeki membuat hatinya mudah khawatir kehilangan rezeki. Hatinya tidak pernah tenang karena tak terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat bekerja bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat bekerja, semua cara dihalalkan demi mengejar banyaknya rezeki. Kedua, ada manusia yang berpandang bahwa rezeki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka tenang karena selalu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap niat dan ikhtiar pekerjaan mereka. Seperti halnya disampaikan oleh Imam Hasan Al-Bisri, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang, karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Bekerja dalam kerangka beramal soleh untuk meraih keberkahan adalah sebaik-baiknya sikap hidup para pencari rezeki. Para pencari rezeki yang menyadari bahwa rezekinya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya sebagai perantara bagi kemaslahatan bagi orang lain. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, rezeki yang sudah diperolehnya akan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tak pernah ada kekhawatiran rezekinya akan berkurang atau bahkan hilang. Para pencari rezeki yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepadanya dan berusaha menjadi hamba yang taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberinya jalan keluar dari setiap persoalan hidup dan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Rezeki bersifat seperti air banjir.
Air banjir datang dari atas turun ke bawah. Orang-orang di bawah pasti kebagian air banjir tersebut. Mereka tidak hanya mendapatkan rezeki, tetapi juga bisa tenggelam oleh rezeki yang turun ke bawah. Itu kalau Anda mengetahui konsep rezeki dalam agama Islam. Namun kenapa ada orang yang mendapat rezeki dan ada yang tidak mendapatkan rezeki? Padahal rezeki turunnya seperti banjir yang turun ke bawah. Seharusnya jika seperti itu, maka kita akan mendapatkan rezeki yang sama rata, bukan? Nah, ada satu perbedaan antara orang-orang yang mendapatkan rezeki dengan orang-orang yang tidak mendapatkan rezeki. Satu hal yang membuat mereka tidak mendapatkan rezeki yaitu terpasangnya sebuah perisai yang ada pada diri mereka sehingga membuat mereka kesusahan mendapatkan rezeki. Mereka memasang kencang perisainya dan mencintai betul perisai tersebut. Ketika rezeki datang dari atas, mereka menolak dengan perisainya. Sampai akhirnya mereka tidak mendapatkan rezeki setetes pun. Lalu apakah perisainya itu? Nah, mengapa sampai bisa menolak rezeki? Tentu saja jawabannya adalah dosa. Mereka sangat mencintai betul akan dosa-dosanya. Kata dosa dalam Al-Quran sering diungkapkan dengan kata ism atau al-jurm. Dosa yang berarti adalah merupakan melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang diperintahkan syariat Islam. Memiliki akibat dan dampak negatif baik bagi si pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan barang siapa mengerjakan kejahatan atau dosa, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau melanggar hukum syariat, di dunia orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perilakunya, dan kelak di akhirat ia dijerumuskan ke dalam api neraka. Dari sisi psikologis, orang yang melakukan dosa tak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Karena ia selalu berusaha menutup-nutupinya, khawatir dosa akan diketahui oleh orang lain atau khalayak umum. Koruptor misalnya, sepanjang hidupnya akan selalu dihantui ketakutan akan terbongkarnya perilaku korupsinya oleh aparat yang berwenang. Begitu juga dengan pembunuh, penipu, dan yang lainnya. Karena itu pelaku dosa biasanya akan menikmati keuntungan dari hasil perilakunya sesaat dan kerugiannya sepanjang hayat. Rasulullah SAW bersabda, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang, sedangkan ia tidak setuju kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Perbuatan dosa bukan hanya berakibat kepada si pelaku, melainkan bisa juga berakibat buruk bagi lingkungan sekitar. Baik itu berakibat pada kemaslahatan maupun keamanan masyarakat. Terlebih apabila perbuatan dosa telah merajalela terjadi di segala sektor kehidupan manusia. Akibatnya terjadi kekacauan dan kehancuran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan beberapa negeri atau kerajaan yang hancur karena penyimpangan dan juga penyelewengan atau perbuatan dosa yang merajalela. Seperti kaum Samud, suku bangsa Arab yang sudah punah, yang diperkirakan hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Umat Nabi Lut yang diazab karena kedurhakaan. Begitu juga umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Ini semua terjadi semata-mata akibat perbuatan dosa yang kelewat batas. Allah tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Para ulama menjelaskan semua perbuatan dosa tersebut sama sekali tidak berasal dari fitrah manusia. Manusia menurut fitrahnya lebih condong berbuat kebajikan daripada kejahatan. Diriwayatkan jika manusia dihadapkan pada pemilihan alternatif mengerjakan dosa atau kebajikan, menurut fitrahnya niscaya ia akan memilih kebajikan. Karena pada dasarnya manusia bersifat suci atau baik. Kalaupun ada yang masih merasa atau melakukan dosa, itu semata-mata kelemahannya dalam mempertahankan benteng kebajikan. Rekan-rekan profesional dan juga millennials, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jadi sebenarnya jika rezeki kita terbatas, itu bukan berarti Allah nggak ngasih rezeki pada kita, tapi karena kita sendiri yang memasang benteng atau perisai yang menyebabkan rezeki tidak sampai pada kita sendiri. Kita terlalu cinta sama dosa-dosa kita sehingga itulah yang menjadi penghalang rezeki bagi kita. Nah, rekan-rekan milenials, semoga informasi dan juga materi pada kesempatan kali ini bisa melepaskan perisai rezeki dari diri Anda. Dan dalam waktu dekat Anda bisa mendapatkan rezeki yang luar biasa dari pintu yang tak terduga-duga. Akhir kata, saya Puja Rizaldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses menyertai kita.